1.500 orang mengepung 15 akademi, sekitar 100 musuh untuk setiap akademi. Pertempuran baru saja dimulai ketika Tang San menemukan masalah. Pria berpakaian hitam itu jelas secara intrinsik jauh lebih kuat daripada orang biasa. Setidaknya mereka adalah tentara yang terlatih secara khusus. Kecepatan dan kekuatan keduanya cukup baik. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki beberapa korban ini. Faktanya, meskipun mereka memiliki keunggulan numerik, mereka masih berurusan dengan tim Spirit Master. Ada 2 Master Roh yang menghadapi Akademi Shrek, keduanya dengan 5 cincin roh, dan terlebih lagi keduanya dengan konfigurasi cincin roh yang optimal. Seseorang mendekat dan menangani salah satu serangan Ma Hongjun. Flander dan Liu Erlong secara bersamaan naik, melepaskan senjata mereka. Pertempuran massa. Tang San tersenyum. Sebagai Master Roh Sistem Kontrol, yang paling dia takuti adalah pertempuran kerumunan. Rumput perak biru tersebar di tanah, dengan cepat menerkam musuh. Setiap musuh yang mendekat akan langsung terkena Blue Silver Binding. Memang penting untuk menghemat kekuatan roh, tetapi lebih penting lagi untuk mengakhiri semuanya dengan cepat. Menghadapi banyak lawan ini untuk pertama kalinya, Tang San memiliki semacam perasaan mendidih darah. Kekuatannya yang awalnya sudah menakjubkan ditampilkan sepenuhnya. Kemampuan binding hanya akan mengikat kaki lawan. Pada saat yang sama, dia juga mulai memberikan tugas ke pihak Akademi Shrek. Bentuk. Dia berteriak dengan suara rendah. Setelah lawan tertunda, Tang San tidak terburu-buru menyerang. Kotak-kotak kecil hijau hitam muncul di tangan 7 iblis Shrek, dan ke-7 orang itu membidik ke arah yang berbeda dengan pemahaman diam-diam, dengan cepat menyelesaikan aksi berliku. Orang-orang berpakaian hitam di Tang San's binding itu tampaknya agak cemas. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam di antara mereka berteriak keras, secara tak terduga menimbulkan fluktuasi kekuatan roh, 3 cincin roh naik dari bawahnya. Secara tak terduga melemparkan rumput perak biru pengikat di kakinya dengan paksa. Menonton ini, Tang San dalam hati tiba-tiba menarik kesimpulan yang membingungkan. Tetapi saat ini dia tidak punya waktu untuk menghadapinya. Mekanisme luka, Tang San berteriak keras, longgar. Dengan retakan logam yang nyaring, 7 busur Dewa Zhuge memuntahkan nafas Dewa Kematian. Setiap orang memiliki 16, semuanya lebih dari 100 baut disemprotkan, terjalin dalam jaring besar yang penuh dengan aura kematian. Jeritan darah mengental tanpa henti. Di depan kekuatan menusuk tirani Zhuge Crossbow yang saleh, pakaian hitam akhirnya mulai memiliki korban skala besar. Kekuatan menusuk Godly Zhuge Crossbow benar-benar terlalu kuat, cukup untuk menembak melalui beberapa tubuh yang tumpang tindih secara bersamaan. Hanya dalam satu tembakan, jumlah musuh di sekitar mereka berkurang setengahnya. Tang San tertawa dingin, semua orang tidak bergerak, bertahanlah dengan benar. Saat dia selesai berbicara, dia sudah berlari keluar. Pada saat ini semua akademi lain dikepung, dan tidak ada yang akan memperhatikannya. Dengan ayunan lengan Tang San dengan semacam ritme ilusi, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkilau dan tembus pandang keluar dari ujung jarinya. Pada saat itu, sepertinya dia memiliki 8 lengan. Sudah sangat lama sejak dia menggunakan senjata tersembunyi, tapi itu tidak berarti Tang San akan keluar dari latihan. Dia seperti 1000 tangan Asura yang secara khusus muncul untuk memenuhi takdir senjata tersembunyi, tanpa henti memberikan musuhnya nafas kematian. Jika dia yakin lawannya adalah musuh, dia tidak akan pernah menahan diri. Ini adalah salah satu aturan utama sekte Tang. Bagaimana Tang San bisa melupakannya? Siapapun pria bertopeng ini, mereka jelas tidak memiliki niat baik. Senjata tersembunyi yang digunakan Tang San sebagian besar adalah jarum terbang. Karena jarum terbang itu kecil, mereka bahkan lebih sulit untuk dipertahankan, dan juga lebih nyaman untuk dibawa. Dari jarum besi halus yang paling umum, hingga jarum penusuk tulang, jarum pemecah armor, jarum overlord, semua jenis jarum terbang dengan ukuran berbeda tetapi semua sangat kuat ditaburkan terus-menerus dari tangannya. Sinar cahaya keemasan ungu keluar dari matanya, menangkap segala sesuatu di sekitarnya dengan 6 inderanya. Praktis setiap kali dia bergerak, seseorang akan langsung pingsan. Apa yang ditembak Tang San tidak semuanya penting bagi lawan, tapi jangan lupa, Tang Sekte tidak hanya memiliki senjata tersembunyi. Mereka masih memiliki racun. Di jembatan 24 cahaya bulan Tang San ada racun yang melumpuhkan, dan juga racun penyegel tenggorokan darah. Saat menghadapi musuh, apakah dia akan bersikap lunak? Tidak, tentu saja tidak. Ini juga pertama kalinya Shrek Seven Devils melihat Tang San menggunakan kekuatan komprehensifnya, dan meskipun mereka akrab dengannya, mereka juga hanya bisa menyaksikan sinar seperti cahaya bulan yang terus-menerus ditaburi dari Tang San,
dan musuh dalam jarak 30 meter dari Tang San jatuh seperti gandum. Setiap yang runtuh tidak akan bangkit lagi. Hanya dalam waktu singkat, tidak hanya semua bandit di sisi Akademi Shrek telah dibersihkan, tetapi bahkan beberapa bandit berpakaian hitam di sekitarnya telah menemui malapetaka. Senjata tersembunyi Tang San benar-benar terlalu menakutkan. Menembus celah apapun, tanpa suara, begitu lawan bereaksi, mereka seringkali sudah diracuni. Potensi senjata tersembunyinya bisa dibandingkan dengan kemampuan roh apapun. Menggunakan senjata tersembunyi, Tang San menjadi sangat percaya diri. Saat ini kemampuan roh dari Blue Silver Grace miliknya telah sepenuhnya berubah menjadi support. Bandit berpakaian hitam itu pada dasarnya tidak memiliki cara untuk mendekat. Tepat ketika Tang San bersiap untuk memperluas ruang lingkup pertempuran, bandit berpakaian hitam tampaknya sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Master roh tingkat yang lebih tinggi dari setiap akademi juga terjerat dengan bandit berpakaian hitam tingkat yang lebih tinggi. Dan meskipun para siswa juga mulai mengeluarkan kekuatan membunuh mereka, Tang San sendirian dalam menghancurkan 100 orang hanya dalam waktu singkat. Secara keseluruhan, 3 bayangan secara bersamaan menerkam ke arah Tang San. Pada penampilan ketiganya, Tang San segera merasakan kemudahannya seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir menghilang. Meskipun tidak satupun dari ketiga orang yang menerkam mereka tidak melepaskan semangat mereka, mereka masih memberi Tang San cukup banyak tekanan. Menghadapi krisis, indera keenam Tang San sangat tajam. Tanpa stinting, 6 klaster Soul Chasing Life Taking Balls terbang keluar dari tangannya. Bola besi kristal terang terbang di udara dalam 6 busur berpotongan yang indah, memisahkan Tang San dari 3 lawan yang tiba-tiba muncul. Tang San sendiri menggunakan kecepatan tercepat untuk mundur dengan cepat, berlari kembali di antara teman-temannya. Sinar cahaya terang segera jatuh di Tang San, tepatnya dukungan Ning Rongrong, peningkatan kecepatan, 40%. Kecepatan mundur Tang San langsung meningkat. 6 klaster Soul Chasing Life Taking Balls diam-diam bertabrakan di udara. Seketika, awan besar gas beracun merasuki udara, dan tersembunyi di dalam gas ada jarum halus rambut yang tak terhitung jumlahnya. Jarum rambut besi halus menciptakan layar beracun yang menakutkan, menyelimuti jalan di depan 3 orang berpakaian hitam. Ketika Tang San melemparkan 6 klaster Soul Chasing Life Taking Balls, dia pada dasarnya melakukannya tanpa melihat, tapi sekarang bagian depan pakaiannya sudah basah oleh keringat. Karena dia jelas merasa bahwa tekanan yang dikeluarkan oleh ketiganya hampir cukup untuk membuatnya pingsan. Dengan kata lain, kekuatan ketiganya bersama-sama tidak akan kalah dengan Spirit Douluo peringkat ke-80. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh Raja Roh peringkat ke-50. Mengapa ada Master Roh yang begitu kuat di antara musuh? 3 orang berpakaian hitam menggunakan jumlah cincin roh mereka untuk memastikan dugaan Tang San. 8, 7, 7. 1 Spirit Douluo, 2 Spirit Sage melepaskan semangat mereka. Fluktuasi kekuatan roh tirani yang tak tertandingi meletus, menelan awan besar jarum racun. Kekuatan roh Tang San masih terlalu lemah. Jika 6 klaster Soul Chasing Life Taking Balls diluncurkan oleh Du Gubo, maka bahkan jika ketiga orang itu tidak mati, mereka setidaknya kehilangan lapisan kulit. Tapi kekuatan roh Tang San jauh lebih rendah. Namun, bahkan seperti ini, itu masih menahan lawan sejenak, memberinya kesempatan untuk mundur ke cormadenya. Tiba-tiba melihat 3 kekuatan muncul, hati Flender dan Liu Erlong menjadi dingin. 25 lawan mereka yang berperingkat Spirit Master telah terbukti sangat licin dalam pertarungan mereka, baik sistem serangan kelincahan, dan sampai sekarang mereka belum bisa menghancurkannya. Sekarang melihat 3 kekuatan muncul, kedua Raja Roh berbalik dan berlari. Siluet dengan cepat mendekat, dan ekspresi kelompok Akademi Shrek dengan cepat berubah menjadi serius. 1 roh Douluo, 2 orang bijak roh, 2 Raja Roh. Mereka hanya terlalu jelas tentang berapa banyak kekuatan yang telah mereka kumpulkan. Jika Grandmaster ada di sini untuk mengungkapkan kemampuan fusi 3 roh segitiga besi emas dengan Flender dan Liu Erlong, mungkin masih ada kesempatan. Tetapi kontras dalam kekuatan saat ini jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dilawan. Tapi siapa yang akan menyusut kembali pada saat ini? Berharap orang lain akan datang untuk membantu mereka adalah hal yang mustahil. Akademi guru roh lainnya semuanya terjebak. Ksatria rumah tangga kekaisaran juga diblokir oleh sekelompok bandit berpakaian hitam. Setidaknya mereka tidak akan bisa datang membantu mereka untuk sementara waktu. Terlebih lagi, akademi di sebelah mereka adalah saingan. Bahkan jika mereka bisa melepaskan tangan mereka, mereka mungkin masih tidak membantu. Roh Douluo bertopeng hitam itu mendengus dingin, mengangkat tangan dan melambaikannya. 5 orang secara bersamaan maju ke depan, 2 orang suci roh langsung melompat ke Flender dan Liu Erlong,
dan dua Raja Roh di bawah pimpinan mereka beralih ke 11 orang dari 7 iblis Shrek. Tang San dan Dai Mubai berhadap-hadapan. Dari mata satu sama lain, mereka bisa melihat cahaya tegas. Roh Do Uluo peringkat ke-80. Itu sudah dekat dengan puncak dunia guru roh. Apakah lawan seperti ini benar-benar sesuatu yang mampu mereka lawan? Jadi bagaimana jika mereka tidak bisa menolak? Mereka tetap tidak akan menyerah. Pertempuran di pihak Flander dan Liu Erlong sudah dimulai. Meskipun Flander juga seorang Spirit Saint, kekuatan rohnya sudah mendekati peringkat 79, benar-benar eksistensi yang kuat di antara Spirit Sage. Lawannya adalah seorang Sage roh harimau bersayap, dan pertempuran antara keduanya langsung terjadi di udara. Lawan Liu Erlong adalah Master Roh kura-kura berlapis armor. Satu serangan dan satu pertahanan, pertempuran mereka tidak akan segera berakhir. Serangan Liu Erlong memang tirani, tetapi pertahanan lawannya juga tidak bisa ditembus. Kedua pertarungan tenggelam ke jalan buntu. Kedua orang bijak roh bertopeng ini tampaknya membidik Liu Erlong dan Flander. Bahkan jika semangat mereka tidak melawan dua kekuatan besar Akademi Shrek, menunda mereka bukanlah masalah. Dalam pertempuran di level Spirit Saints, kedua belah pihak bisa menggunakan sejumlah besar kemampuan spirit. Mengalahkan lawan pada level yang sama tidak mudah. Tatapan roh Do Uluo bertopeng jatuh langsung ke Tang San, tatapan matanya seperti burung nasar. Mulutnya mengeluarkan teriakan panjang, membumbung ke udara, dia langsung menerkam 11 orang Akademi Shrek. Kedua Raja Roh pada dasarnya tidak bergerak, menyerahkan serangan sepenuhnya kepadanya. Cahaya keemasan meletus dari spirit Do Uluo bertopeng hitam, lengannya bergetar di udara, berubah menjadi sayap emas. Bahkan lebih banyak cahaya keemasan yang luar biasa membentuk cahaya dan bayangan di belakangnya. Pakaian hitamnya digantikan oleh bulu emas, wajah sejati dari rohnya terungkap. Itu tiba-tiba elang raksasa emas. Pada saat yang sama ketika sayap terbentuk, kedua lengannya terpisah dari sayap, menjadi dua cakar elang yang tajam. Pada saat yang sama tubuhnya mulai berkontraksi dan berubah, menjadi semakin dekat dengan ilusi elang emas di belakangnya. Wajah Shrek Seven Devils berubah. Meskipun tekanan hebat di udara tidak cukup untuk membuat mereka runtuh, roh Do Uluo ini menggunakan kemampuan roh ketujuhnya, avatar roh, sejak awal. Dia jelas bertujuan untuk menyelesaikannya dengan cepat. Lari. Menghadapi Master Roh yang terbang, berlari lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Itu tidak mungkin bahkan dengan sosis jamur terbang Oscar. 8 cincin roh bersinar cemerlang, 3 kuning, 2 ungu, dan 3 hitam. Konfigurasi cincin roh yang cukup baik. Meskipun itu tidak ideal, itu masih cukup untuk membuat takjub. Cahaya hitam dari cincin roh ketujuh meringkuk di atas tubuh emas, tampak menakutkan, kuat. Pada saat ini, 7 iblis Shrek kehilangan semua harapan akan keberuntungan. Apa yang mereka pikirkan untuk dilakukan, bisa dilakukan, hanyalah bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, kecuali mereka sendiri. Cahaya cincin roh berkobar dari 7 iblis Shrek secara bersamaan. Tang San melambaikan tangannya ke kuartet Tai Long, mengisyaratkan mereka harus segera pergi. Orang-orang ini bagaimanapun juga bukan bagian dari 7 iblis Shrek. Menghadapi spirit Do Uluo, kehadiran mereka tidak signifikan. Daripada kehilangan nyawa mereka di sini dengan sia-sia, akan lebih baik untuk melarikan diri. Anehnya, kedua Raja Roh itu tidak menghalangi keempatnya untuk mundur. Namun keempatnya tidak pergi jauh, semua memadatkan kekuatan roh mereka. Keterampilan apa yang ada dalam mengintimidasi anak? Lama tidak bertemu, saudara elang. Sebuah suara tua bergema, aura lembut menutupi 7 iblis Shrek. Tekanan dari avatar roh segera menghilang. Ketujuh orang itu melihat ke arah suara itu dengan lega. Seorang lelaki tua kurus di beberapa titik sudah muncul, berdiri agak jauh, tongkat sepanjang lebih dari 4 meter dipegang dengan santai di tangannya. Saat ini mengangkat kepalanya untuk melihat roh avatar Golden Eagle di udara, wajahnya serius. 8 cincin roh berkilauan merata di sekelilingnya. 7 iblis Shrek tiba-tiba semua tahu penatua ini. Justru yang mereka temui saat berburu cincin roh ketiga, naga Duk Mengshu. Pada saat itu, Duk Naga dan Nenek Ular telah memberi mereka ketidaknyamanan yang cukup besar. Jika mereka tidak merespons dengan tepat, masalahnya akan lebih besar. Tang San menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan lawan. Tetapi mereka tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengannya di sini. Sekarang Tang San ingat bahwa Mengiran juga berkompetisi di turnamen dengan tim Akademi Cryptid. Pada saat pertarungan Akademi Shrek dengan Akademi Cryptid,
Tang San tidak berpartisipasi karena luka-lukanya, dan sudah melupakan masalah dengan Meng Yiran. Tapi sekarang dia bertemu lagi dengan Dragon Duke. Pupil elang emas di udara berkontraksi, Meng Shu. Anda sebaiknya tidak terlibat dalam masalah ini. Naga Duke tersenyum dengan tenang, kau yang mencari masalah, bukan aku. Cucu perempuan saya juga seorang siswa yang bersaing. Apakah Anda pikir saya tidak akan menjaga keselamatannya? Saya tidak berharap bahwa saudara elang sebenarnya juga akan menjadi bandit. Benar-benar layak mendapat ucapan selamat. Kata-katanya penuh dengan sindiran. Sekarang semua orang bisa melihat bahwa orang-orang berpakaian hitam ini sama sekali bukan bandit. Jika bandit dapat memiliki pengawas spirit Do Luo, bukankah dunia akan berada dalam pergolakan? Elang emas mendengus dingin. Meng Shu, kamu benar-benar ingin melawan kami? Pertimbangkan konsekuensinya. Ini bukan sesuatu yang bisa melibatkanmu. Sebuah cahaya yang parah melintas di mata Dragon Duke. Kau pikir membuatku takut? Roldiara, yang lain takut padamu, tapi aku tidak. Jika Anda memiliki keterampilan, maka tangani orang tua ini terlebih dahulu. Kalau tidak, jangan berpikir untuk pergi dari sini hari ini. Tatapan elang emas berkeliaran, penglihatan elangnya tidak diragukan lagi sangat tajam. Dia segera menemukan orang lain memegang tongkat di medan perang. Nenek ular Cao Tianxiang. Setelah mencapai alam spirit Sage, nenek ular sekarang menahan serangan dari dua raja roh peringkat 50 dengan kekuatannya sendiri. Merasakan tatapan di udara, dia juga dengan dingin mengembalikannya. Roldiara dalam hati berpikir bahwa jika itu hanya salah satu dari Duk Naga atau nenek ular, dia benar-benar bisa bertarung karena atribut mereka saling menahan. Semangatnya memiliki efek menahan pada kedua tetua ini. Namun, ketika Dragon Duke dan Serpent Grand Motor bersama, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dia hadapi. Kemampuan fusi roh mereka, Serpent Dragon Giant Assault, telah lama mencapai kesempurnaan, mampu bersaing bahkan melawan judul Do Luo, apalagi dia. Roldiara mengeluarkan panggilan burung yang tajam, suara yang menusuk telinga memecah udara. Kulit naga Duke Meng Shu sedikit berubah, kamu masih punya teman? Roldiara tertawa dingin, Meng Shu, aku menyarankanmu untuk segera membawa nenek ular pergi. Kami tidak akan menyakiti cucumu. Jika Anda tidak pergi, sekali Anda mau, Anda tidak akan bisa. Aku hanya utusan. Kulit Dragon Duke pulih menjadi normal, tetapi hatinya dipenuhi dengan gelombang yang mengamuk. Tentu saja dia tahu dari mana Roldiara ini berasal, tetapi dia tidak pernah menyebutkan identitas rekannya secara tepat untuk meninggalkan garis kehidupan. Kalau tidak, jika dia menjelaskannya, dia pasti tidak akan diizinkan mati bahkan jika dia mau. Melihat penampilan Roldiara yang tenang, pikiran untuk mundur sudah tumbuh di hatinya. Satu-satunya alasan dia muncul adalah karena dia tidak tahan menyaksikan spirit Do Luo menggertak sekelompok anak-anak spirit Ancestor. Tapi tidak ada hubungan antara dia dan Akademi Shrek, dan tentu saja tidak ada alasan baginya untuk mempertaruhkan nyawanya. Roldiara, semakin lama kamu hidup, semakin kamu mundur. Bisakah kamu benar-benar tidak menyelesaikan tugas yang begitu sederhana? Suara feminin datang dari kejauhan. Ketika dia mengucapkan nama Roldiara, dia masih berada di kejauhan, tetapi ketika dia mengucapkan kata terakhir, siluetnya telah muncul dengan tenang di depan semua orang. Itu masih seorang pria bertopeng, usianya tidak bisa dilihat, atau terdengar dari suaranya. Namun pakaiannya tidak hitam, melainkan serba putih. Tang San dan yang lainnya tidak merasakan apapun pada penampilan orang ini, tetapi Meng Shu sebaliknya memberikan erangan teredam, dengan cepat mundur selangkah, ekspresi wajahnya sangat berubah. Pria tua. Nenek ular Cao Tianxing dengan cepat menyusul, satu tangan masih menyeret cucunya. Cara suami dan istri yang mengesankan menyatu, kemudian mampu menangkal tekanan inkorporeal itu. Orang berpakaian putih itu tertawa terbahak-bahak, jadi itu teman-teman lama, tidak heran Roldiara tidak bisa mengatasinya. Lama tidak bertemu, pasangan ular naga yang tak tertandingi. Anda punya nyali untuk memaksa yang ini muncul. Wajah Dragon Duke menjadi sangat berat, kamu benar-benar datang juga. Pria berpakaian putih itu berbicara dengan suara feminin itu, melihat aku juga muncul, kenapa kamu tidak cepat tersesat? Anda harus memahami pentingnya kami melampirkan masalah ini. Baik. Dragon Duke setuju dengan sangat cepat, berbalik dan pergi bersama nenek ular, tanpa diduga bahkan tanpa berhenti. Meng Yiran menatap kakeknya dengan heran, dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia dihentikan oleh tatapan tajam dari Meng Shu. Ketika dia melihat Tang San lagi, matanya dipenuhi dengan penyesalan.
Ular naga yang tak tertandingi membawa Mengyiran, dan dalam beberapa lompatan mereka sudah hilang dari pandangan. Tatapan pria berpakaian putih itu beralih ke elang emas di udara, dengan agak tidak sabar berkata, "Segera tangani mereka, atau mungkinkah kamu ingin aku melakukannya?" "Ya, Tuan." Tekanan besar sekali lagi meliputi 7 iblis Shrek. Membuat Shrek Seven Devils terkejut dan patah hati adalah aura dengan aroma khusus yang memenuhi udara dari pria berpakaian putih itu. Begitu itu menyebar ke mereka, ketujuh orang itu tiba-tiba tidak dapat bergerak, dan bahkan tidak dapat menggunakan kekuatan roh mereka. Menakut-nakuti ular naga yang tak tertandingi, apa buktinya? Meneriaki spirit Douluo, apa artinya itu? Segala macam tanda menjelaskan kekuatan orang berbaju putih ini. Tepat ketika elang emas itu hendak menerkam, menuai kehidupan 7 iblis Shrek, sinar cahaya merah keemasan tiba-tiba melesat keluar dari Xiao Wu. Ketujuh orang itu sekali lagi lega, memulihkan kemampuan untuk bergerak. Dai Mubai dan Ma Hongjun meraung secara bersamaan, kemampuan roh ketiga diluncurkan secara bersamaan. Transformasi Fajra Harimau Putih, kenaikan Phoenix. Pengekangan jaring laba-laba tangsan terbang keluar, langsung menuju elang emas. Oscar dengan cepat membuat sosisnya. Pagoda ubin 9 harta karun di tangan Ning Rongrong secara bersamaan memancarkan sinar cahaya. 3 aperture managing heart melepaskan, secara terpisah meningkatkan Dai Mubai dan Ma Hongjun. Serangan, dan kekuatan roh tangsan. Pemahaman diam-diam dan kerja tim dari 7 iblis Shrek membuat bahkan pria berpakaian putih itu menatap kosong sejenak. Tahan. Pria berpakaian putih itu dengan ringan melambaikan tangan kanannya, gelombang fluktuasi energi yang hebat membuat udara terdistorsi. 9 cincin roh berkilauan di atasnya. Di bawah pengaruh kekuatan roh yang sangat besar itu, elang emas yang menukik tiba-tiba meledak terbang. Tatapan pria berpakaian putih terfokus pada Xiao Wu, kamu benar-benar bisa menghancurkan aura binding realmku. Hidungnya berkedut. Wajahnya tidak bisa dilihat, tetapi ekspresi di matanya agak tercengang, merindukan merah yang patah hati. Ini sebenarnya bau dari kerinduan hati yang patah hati. Anda memperoleh pengakuan dari kerinduan hati yang patah hati? Pria berpakaian putih itu jelas menjadi sangat bersemangat, muncul di depan Xiao Wu dalam sekejap, mengangkat tangan untuk langsung meraih dada Xiao Wu. Retakan logam yang nyaring meledak seperti hujan yang mengenai daun palem dari Shrek Seven Devils, cahaya tua yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan secara bersamaan menutupi siluet putih itu. Senjata tersembunyi yang mereka gunakan ketika 2 spirit Sage dan spirit Douluo muncul sudah siap. Melihat lawan hendak mencelakai Xiao Wu, mereka langsung menggunakannya. Pria berpakaian putih itu mencibir, setengah berputar di udara, cahaya kuning samar membentuk cakram. Setiap senjata tersembunyi yang memasuki jangkauan cahaya kuning itu berubah menjadi berkeping-keping dan menghilang. Detik berikutnya, tangannya sudah berhenti satu cun di depan leher Xiao Wu, tapi dia tidak meraihnya. Xiao Wu adalah yang paling dekat dengannya, dan bisa dengan jelas merasakan pria berpakaian putih itu gemetar. Itu seharusnya suasana agitasi yang ekstrim. Judul Douluo. Pria berpakaian putih yang muncul di depan mereka tidak diragukan lagi adalah salah satu eksistensi puncak dunia guru roh, gelar Douluo. Tapi saat ini dia secara tak terduga sangat bersemangat. 7 iblis Shrek tidak bergerak. Mereka semua tahu bahwa hidup Xiao Wu sudah sepenuhnya berada di tangan pria berpakaian putih ini. Selama pria berpakaian putih ini menggerakkan jari, Xiao Wu, yang benar-benar dikurung olehnya, akan segera mati seperti aroma yang memudar. Pakaian tangsan praktis langsung basah oleh keringat. Sulit untuk mengungkapkan kepanikan yang menyebar di hatinya. Dia lebih suka ancaman kematian ditujukan padanya sebelum bahaya datang ke Xiao Wu. 8 tombak laba-laba menerobos punggungnya di bawah pengaruh kepanikannya. Undangan Yama sudah terpasang dengan pas di telapak tangan Tangsan. Tangsan tahu bahwa dia hanya akan memiliki satu kesempatan untuk bertindak. Apalagi lawannya masih menjadi judul Douluo. Dengan kekuatan rohnya saat ini, praktis tidak ada peluang sukses untuk undangan Yama melawan gelar Douluo. Tapi, bagaimana dia bisa dengan kosong menyaksikan kematian Xiao Wu di tangan musuh? Menarik napas dalam-dalam, tangan pria berpakaian putih itu tidak pernah memukul. Bergumam pada dirinya sendiri, kenapa? Kenapa bukan aku yang mendapatkan merah kerinduan yang patah hati? Jika saya memiliki kerinduan hati yang patah hati, saya juga bisa mencapai alam itu. Nona kecil, beri aku kerinduan hati yang patah hati untuk dilihat, bolehkah? Suaranya bergetar, dan tampak lebih feminin. Bahkan ekspresinya sama sekali tidak memiliki permusuhan. Bagaimana bisa Xiao Wu menolak? Merentangkan tangan ke dadanya,
Dia dengan hati-hati dan sungguh-sungguh mengeluarkan kerinduan hatinya yang patah hati. Bunga besar berkilau berwarna cerah mengungkapkan kilau merah keemasan itu, dan ekspresi pria berpakaian putih itu segera berubah menjadi bodoh. Ini adalah harta abadi yang dia dambakan bahkan dalam mimpinya. Harta abadi yang paling berguna baginya. Jika dia bisa mendapatkan kerinduan hati yang patah hati ini, dia akan memiliki kesempatan untuk naik ke tahap lain. Tetapi dia tahu bahwa itu tidak mungkin baginya. Properti The Yearning Heartbroken Red adalah tekad. Dalam hidupnya ia hanya bisa memiliki satu pemilik. Karena telah menyetujui Xiao Wu, itu tidak akan pernah berubah. Bagi orang lain, itu adalah objek yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan dengan kekuatan roh tingkat judul Douluo, seseorang tidak dapat berharap untuk menghancurkannya. 7 iblis Rek juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka yang satu ini akan memberikan penangguhan hukuman untuk sementara waktu. Namun, krisis masih belum terselesaikan. Di depan satu judul Douluo dan satu roh Douluo, apa yang bisa mereka lakukan? Tangan pria berpakaian putih itu ingin membelai merah yang merindukan hati. Tetapi ketika tangannya hanya setengah cik merah yang merindukan yang patah hati, lampu merah keemasan di merah yang patah hati kerinduan tiba-tiba menjadi cerah, membuatnya takut untuk segera menarik tangannya. Layak menjadi harta abadi di antara harta abadi. Ya, saya seharusnya tidak menyinggung bangsawan Anda. Pria berpakaian putih itu tiba-tiba membungkuk pada bunga besar di tangan Xiao Wu. Kegilaan di matanya pada dasarnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Untuk beberapa alasan, dari orang ini, Dai Mubai tiba-tiba merasakan aura yang agak ramah. Dia juga tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan seperti ini, tetapi dia bisa yakin bahwa dia benar-benar tidak tahu judul Douluo ini. Pria berpakaian putih menghela nafas, berbalik dan melangkah ke samping. Dia berkata, Roldiara, sisanya tidak masalah, tetapi kamu tidak diizinkan melakukan apapun pada gadis ini. Setelah bertahun-tahun, Raja Bunga legendaris dari harta abadi akhirnya muncul, dan terlebih lagi mengenali tuannya. Saya berharap untuk menjaganya selamanya. Roldiara menangis keras sekali lagi. Dia sebenarnya juga agak tertekan, pertama dihentikan oleh Dragon Duke, kemudian lagi oleh tuan ini judul Douluo. Sekarang dia akhirnya bisa bertindak. Bagaimana dia akan ragu lebih jauh? Cahaya keemasan memenuhi udara, dia menukik ke bawah dalam sekejap. Matilah. Sebagai kapten, Dai Mubai adalah yang pertama melompat, cahaya keemasan di atas tubuhnya tiba-tiba meningkat dan menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Kemampuan roh ketiga, transformasi Fajra Harimau Putih, telah diluncurkan sebelumnya. Dan sekarang dia bahkan lebih jauh meluncurkan kemampuan roh keempatnya, hujan meteor harimau putih. Sejak terluka terakhir kali, Dai Mubai terkejut menemukan bahwa dia telah sembuh. Tampaknya seluruh tubuhnya menjadi lebih tahan lama dari sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa setelah terluka, menderita pengaruh kekuatan eksternal, efektivitas Singular Velvet Sky Chrysanthemum di dalam dirinya telah menyatu lebih jauh dengan tubuhnya, tanpa terasa mengubah setiap bagian dari dirinya. Saat ini, saat Dai Mubai melepaskan serangan habis-habisannya, kekuatan rohnya sendiri secara tidak sadar bergabung dengan Singular Velvet Sky Chrysanthemum, melepaskan tubuh Fajranya, membuat serangan dan pertahanannya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yi? Pria berpakaian putih yang sudah bersiap untuk menunggu di samping untuk hasilnya tiba-tiba berbalik, tatapannya pada Dai Mubai penuh dengan keheranan. Tunggu lagi. 9 cincin muncul kembali, tamparan lain. Roh Douluo Roldiara yang penuh dengan kekuatan sekali lagi menampar ke udara. Tuan, Anda. Roldiara sudah depresi sampai mati. Jika bukan karena gelar Douluo yang menghalanginya, mungkin dia sudah melemparkan dirinya habis-habisan pada rekannya. Tidak peduli apa yang dikatakan, dia masih merupakan kekuatan level spirit Douluo. Terlebih lagi saat ini dia terus-menerus mempertahankan avatar roh, sesuatu yang membutuhkan kekuatan roh dalam jumlah besar. Orang yang menahan diri akan marah. Diblokir 3 kali berturut-turut, dia juga diambang kehancuran. Namun, pria berpakaian putih itu sepertinya tidak mendengar suaranya. Berkedip, satu telapak tangan memukul hujan meteor harimau putih Dai Mubai. Dia benar-benar terlalu cepat. Dai Mubai dan Shrek Seven Devils pada dasarnya tidak punya cukup waktu untuk bereaksi sebelum setidaknya 7 telapak tangan mendarat di Dai Mubai. Mereka secara terpisah memukul lehernya, kedua lengan, kedua kaki, dada dan punggungnya. Dai Mubai pada dasarnya tidak memiliki marin untuk melawan, hanya merasakan ledakan demam, dan cahaya keemasan yang keluar dari tubuhnya segera menjadi lebih kaya, apalagi mendistribusikan aroma aneh. Diresapi dengan 7 aliran panas itu, Dai Mubai jelas merasakan tubuhnya berubah entah bagaimana.
Kekuatan roh di dalam tubuhnya melonjak liar, kekuatan rohnya tampaknya meningkat secara komprehensif. Bukan saja dia tidak merasa sehat, tetapi seluruh tubuhnya masih terasa sangat nyaman. Apa yang dia lakukan? Dai Mubai penuh dengan ketidakpercayaan. Suasana hati judul Douluo berpakaian putih sekali lagi menjadi bersemangat. Singular Velvet Sky Chrysanthemum, tak disangka itu benar-benar Singular Velvet Sky Chrysanthemum. Apakah kamu memakan harta abadi ini? Tidak hanya Dai Mubai yang terkejut, Tang San juga tidak bisa mencegah muridnya berkontraksi. Dia tidak menyangka bahwa dunia ini masih memiliki seseorang yang bisa mengenali harta abadi seperti Singular Velvet Sky Chrysanthemum. Judul Douluo berpakaian putih membentangkan telapak tangan kanannya. Aliran udara kuning samar muncul di tengah telapak tangannya, cahaya kuning berangsur-angsur berubah menjadi ungu, dan di tengah ungu itu masih ada setitik emas. Cahaya ungu menyelimuti udara, menumbuhkan krisan besar. Bunga krisan itu berwarna ungu luar biasa, dan anehnya, setiap kelopak bunga krisan tampak kabur dan imut, menyatu satu sama lain, tanpa ada aroma yang keluar. Benang sari di tengah kelopak bunganya setinggi lebih dari setengah ci, berkilauan dengan cahaya keemasan redup. Tatapan Dai Mubai lamban. Dia menemukan bahwa tanaman yang muncul di telapak judul Douluo ini, bukankah itu yang diberikan oleh Tang San untuk diambil oleh Singular Velvet Sky Chrysanthemum? Apa yang kamu ambil? Bukankah seperti ini? Judul Douluo bertanya dengan tidak sabar. Dai Mubai mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Melihat harta abadi ini yang secara substansial meningkatkan kekuatannya lagi, dia sudah tidak mampu menghadapi permusuhan lawan. Judul Douluo berpakaian putih menghela nafas panjang. Kalau begitu benar, tidak heran tubuh Anda akan memiliki cahaya seperti itu. Roldiara, kamu juga tidak bisa menyakiti pemuda ini. Takdir mempertemukannya denganku. Nak, apakah kamu bersedia menerimaku sebagai tuan? Dengan bakat Anda, dan lebih jauh lagi dengan mengambil Singular Velvet Sky Chrysanthemum, pencapaian masa depan Anda tidak akan berada di bawah saya. Saat ini Roldiara tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia selalu tahu tuan ini aneh, tetapi menerima seorang murid dalam situasi seperti ini, itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga dalam sejuta tahun. Gelar Douluo ingin mengambil Dai Mubai sebagai murid, dan terlebih lagi mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menjadi orang di tingkat negara adidaya di masa depan. Bagi Spirit Masters biasa, ini adalah sesuatu yang mereka dambakan bahkan dalam mimpi mereka. Dengan guru seperti ini, tidak hanya akan ada lapisan perlindungan, manfaat kultivasi juga tidak perlu diragukan. Arahan dari judul Douluo adalah daya pikat yang sangat besar bagi guru roh manapun. Tapi, apakah Dai Mubai akan setuju?